Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di tutorial kali ini. Di sini saya akan membahas bagaimana cara menghitung lendutan dan putaran sudut dengan menggunakan metode virtual work. Dari gambar ini, di sini ada sebuah balok yang terjepit dengan panjang bentang 7 meter yang dibebani dengan beban mati 4 kN per meter dan beban hidup 2 kN per meter. Untuk penampangnya sendiri, di sini saya akan menggunakan profil baja IWF 150 dikali 150 dikali 7 dikali 10. Di mana 150 ini adalah tinggi penampang, yang 150 ini lebar penampang, yang 7 ini adalah tebal badan profil, yang 10 adalah tebal sayap. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu rumus bagaimana menghitung lendutan dengan beban satu satuan pada balok cantilever. Nah, di sini adalah yang pertama menghitung rumus defleksi lendutan dan beban satu satuan. Rumus umum untuk persamaan ini adalah integral 0 sampai L momen aktual dikali momen satu satuan. Nah, sekarang untuk lendutan sendiri, lendutan di B, kita langsung saja. Untuk integral 0 sampai dengan L, untuk momen aktualnya yaitu minus Q dikali X pangkat 2 per 2. Ini adalah momen aktual. Kemudian untuk momen satu satuan di sini adalah minus 1 dikali X. Nah, jadi minus 1 ini dia tergantung dari posisi di mana kita akan menghitung lendutan. Di contoh soal ini kita diminta untuk menghitung lendutan di titik B. Jadi untuk beban satu satuan dia pas-pas berada di titik B. Oke. Min 1 kali X di per EI. Nah, sehingga didapat untuk lendutan sendiri rumusnya L pangkat 4 dikali Q di per 8 EI. Nah, kemudian untuk menghitung putaran sudut. Untuk menghitung putaran sudut sama prinsipnya dengan menghitung lendutan, namun di sini untuk momen satu satuannya itu dikali dengan momen satu satuan sendiri. Oke, kita langsung saja untuk integral 0 kali L, 0 sampai L. Untuk momen aktualnya sama, minus Q kali X pangkat 2 di per 2 dan 1. Nah, sehingga didapat rumus L pangkat 3 dikali Q dikali di per 6 kali E dikali I. Nah, untuk teman-teman perhatikan dalam menghitung lendutan dan putaran sudut. Di sini saya ganti dulu untuk simbolnya putaran sudut. Ganti dulu. Oke. Nah, kita lanjut. Hal utama yang harus teman-teman pahami dalam menghitung lendutan dan putaran sudut dengan metode virtual work itu, kalau untuk menghitung defleksi, maka momen aktual kita kalikan dengan momen gaya satu satuan.
Oke, perhatikan. Untuk momen aktual kita kali dengan momen gaya satu satuan. Nah, sedangkan untuk menghitung putaran sudut, itu momen aktual kita kali dengan momen satu satuan. Oke, bisa bedakan ya teman-teman. Oke. Nah, jadi itu perbedaannya untuk metode VirtualWorks. Kemudian langkah pertama untuk persyaratan material. Di sini saya definisikan dulu untuk panjang bentang. Panjang bentang itu L sama dengan 7 meter. Oke. Kemudian untuk mutu baja di sini saya gunakan baja BJ41. BJ41. Kemudian tegangan leleh. Tegangan leleh. Nah, untuk tegangan leleh dengan mutu baja BJ41 untuk tegangan leleh FY itu sama dengan 4110 MPa atau kilonewton dikali meter pangkat min 2. Oke. Kemudian tegangan ultimate. Tegangan ultimate FU sama dengan 250 MPa. Kilonewton dikali meter pangkat min 2. Oke. Kemudian modulus elastisitas baja. Modulus elastisitas baja atau ES sama dengan 200.000 MPa. Atau kilonewton dikali meter pangkat min 2. Nah, selanjutnya angka Poisson. Angka Poisson baja itu Vs sama dengan 0,3. Selanjutnya modulus geser. Atau biasa dilambangkan dengan G itu 80.000 MPa. Kilonewton dikali meter pangkat min 2. Selanjutnya adalah berat jenis baja. Di sini gamma S itu sama dengan 78,5 kilonewton per meter pangkat min 3. Nah, oke. Sekarang langkah kedua adalah geometri struktur profil baja. Untuk lebar profil atau BF itu sama dengan 150. Ini ya. Copy dulu. Kita save di sini. Nah, untuk lebar itu 150 mili. Kemudian untuk tinggi profil di
Di sini D, bahkan dengan D itu 150. Kemudian tinggi sayap ini ya, TF tinggi sayap itu TF sama dengan 10 mili. Nah, kemudian lebar badan ini TW sama dengan 7 mili. Oke. Kemudian tinggi badan profil ya. Astaga. Ya. Tinggi badan. Oke, tinggi badan atau HW. Di sini D, rumusnya D dikurang 2 kali lebar sayap. Oke. Lebar sayap. Setelah itu momen inersia. I sama dengan 1/12 dikali BF dikali D pangkat 2. Oke, di sini kita kasih dalam kurung dulu. D pangkat 2 BF dikali D pangkat 3. D pangkat 3 dikurang H pangkat 3. Kurang H pangkat 3 ditambah lebar badan dikali H pangkat 3 sama dengan HW juga HW. Oke. Selanjutnya adalah luas penampang baja. Oke. A sama dengan 2 kali BF lebar badan lebar sayap dikali dengan tebal sayap ditambah dengan dalam kurung D kurang 2 kali TF tebal sayap, kemudian TF dikali dengan TW. Oke, jadi inilah luas penampang baja. Selanjutnya pembebanan. Di sini berat sendiri struktur, berat sendiri profil. Itu rumusnya misalkan di sini Q1. Ya, Q1 sama dengan luasan dikali dengan berat jenis baja. Oke. Ini kilonewton dikali meter pangkat -1. Oke. Kemudian
beban mati tambahan. Beban mati tambahan di sini Q2 sama dengan beban mati tambahan tadi QDL ya, 4 kilonewton per meter. 4 kilonewton kali meter pangkat min 1. Oke. Kemudian di sini total tunggu dulu. Di sini beban hidup atau QLL ya. QLL sama dengan 2 kilonewton per meter. Oke. Oke, di sini saya sudah lewati untuk total beban mati atau QDL sama dengan Q1 ditambah Q2. Kilonewton dikali meter pangkat min 1. Nah, kemudian untuk total beban secara keseluruhan. Total beban secara keseluruhan. Oke, di sini Q total sama dengan 1,2 dikali QDL ditambah 1,6 kali QLL, kilonewton dikali meter pangkat min 1. Nah, jadi total beban secara keseluruhan itu 8,37 kilonewton. Oke. Nah, selanjutnya adalah menghitung reaksi perletakan. Nah, untuk reaksi di titik A itu sama dengan ini saja ya. Oke. RVA atau gaya reaksi di A itu sama dengan Q total dikali dengan L. Nah, jadi reaksi dia itu 58,58. Oke. Kemudian kita menghitung gaya momen. Nah, sekarang kita definisikan lagi untuk bentang momen. Bentang momen di sini X sama dengan 0 meter, 1 meter sampai dengan L. Oke. Kemudian momen di titik A. Nah, karena di sini kita menggunakan palu cantilever. Jadi untuk momen di A itu MA sama dengan Q total dikali L dikali L per 2. Nah, kilonewton kali meter. Nah, jadi untuk momen di A itu adalah 205,02 kilonewton meter. Nah, ini adalah momen max. Momen max untuk cantilever dengan beban terbagi rata. Sekarang kita menghitung gaya momen di jarak X. Jarak X ya.
rumusnya itu adalah mx itu sama dengan, kita hapus dulu. Oke, ambil dulu gambarnya ini, kita copy. Oke, kita simpan di sini. Nah, momen x itu adalah 1/2, oke, dikali Q total dikali dengan X pangkat 2 ditambah MA, ditambah momen A. Oke, hapus. Untuk momen sama dengan 0 meter, itu kilonewton dikali meter, 205,02. Jadi momen 0 dengan momen dia sama. Sekarang untuk momen sama dengan L/2. Itu 153,77. Sekarang momen di L, momen di bentang 7 meter. Itu sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Setelah itu kita buat diagram momennya. Ya. Buat diagram momennya. Sini kita pilih chart komponen. Insert chart komponen. Nah, kita perbesar dulu. Sekarang kita klik kanan, baru pilih untuk sumbu X. Di sini adalah X. Kemudian di sini insert y-axis expression. Nah, di sini adalah ini momen X untuk garis Y-nya. Kita lihat. Nah, jadi grafiknya sudah terbentuk. Kita sembunyikan. Oke. Kita kasih naik lagi. Nah, seperti ini. Jadi ini gambar diagram momen. Dia berbentuk parabola. Kita edit dulu grafiknya. Oke. Di sini untuk detailnya, di sini kita tulis banding momen diagram. Oke. Text bold. Di sini saya kasih tulisannya 12. Kemudian oke. Untuk posisinya above karena saya simpan di luar. Oke, setelah itu background style. Detail. Aduh, sorry. Center. Nah. Setelah itu untuk areanya di sini saya simpankan warna biru ya. Di sini saya kasih warna merah untuk garisnya. Kemudian untuk garis Y di sini saya pakai untuk angkanya decimal. Nah, oke. Kemudian decimal. Untuk grid line arah Y itu saya kasih titik, kemudian untuk di
arah X akar 2 titik. Oke. Sekarang kita close. Nah, jadi inilah diagram momen. Diagram momennya ya. Sekarang untuk menghitung gaya lintang. Untuk menghitung gaya lintang, sini lintang di A, lintang di A, titik A, itu DA sama dengan gaya vertikal di A. Oke. Kemudian untuk gaya lintang, untuk geser lintang di jarak X ya, di jarak X. Jarak X untuk D X itu sama dengan gaya vertikal di A kita kurang dengan Q total dikali dengan X. Oke. Sekarang lintang di titik 0 meter. Oke. 58,58 ya. Dan kita copy, kita save di sini. Oke, di sini kita simpan jarak misalnya 2 meter. 1 meter. Di sini 3,5 meter. Kemudian di sini 5 meter. Di sini untuk di sini L ya, sejarak 7 meter ya. Nah, kemudian 0, 1, 3,5, 5. Oke. Sekarang kita buat lagi untuk diagram gaya gesernya. Kita copy nih ya, kita copy di sini. Nah, sekarang kita edit. Sini kita ganti untuk garis Y-nya di sini saya ganti dengan DX. Nah, sekarang garisnya sudah berubah. Oke. Sekarang kita edit dulu. Edit untuk di garis Y ya, garis Y. Setup. Ini 200. 5.000. Saya ganti saja 1.000 ya. 10.000. Oke. Atau 6.000 saja. 6. Oke. Nah, untuk detailnya, judulnya di sini saya ganti shear, bending shear diagramnya. Shear diagram. Oke. Kita close. Oke. Jadi inilah gambar diagram gesernya. Untuk teman-teman perhatikan juga dalam membuat grafik di Matkit Prime, di sini angkanya kita tidak bisa ubah karena sudah default
dengan bawaan MATCAD Prime sendiri, ya. Jadi di sini satuan kilonewton, mungkin di sini satuan Newton. Oke. Selanjutnya adalah kita menghitung lendutan dan putaran sudut. Nah, untuk lendutan di titik B, lendutan di titik B itu kita ambil simbol ini, B sama dengan, kemudian kita copy rumus yang di atas tadi ini, ya, kita copy. Oke, kita copy. Nah, kita copy. Di sini kita ganti ke total. Total di sini juga kita ganti dengan oke. Mili. Nah, jadi putaran lendutan di titik B tadi, copy lagi nih ya. Ini saja. Nah, jadi lendutan di titik B itu sebesar 784,53. Sini ya. 784,53 mili. Oke. Kemudian di sini putaran sudut di titik B. Oke. Ini untuk simbol putaran sudut titik B. Kemudian kita copy lagi rumus yang di atas. Kita copy ini. Kemudian sini sama dengan, sini kita ganti ke total. Di sini kita ganti dengan ES, modulus elastisitas baja ya. Nah, jadi untuk putaran sudutnya itu adalah 0,15. Nah, ini searah jarum jam. Searah jarum jam. Oke. Nah, sekarang lendutan dan putaran sudut kita sudah hitung. Kita lanjut lagi dengan kontrol lendutannya. Kita bandingkan dengan program MATCAD Prime dan SAP 2000. Oke. Sekarang kita buka lagi SAP-nya. Oke, SAP-nya sudah terbuka. Di sini saya pilih dulu nih model. Pilih grid dulu, grid. Kemudian oke, langsung oke saja ya. Langsung oke. Kemudian kita klik 2 kali di sini. Di gridnya. Nah, di sini kita pilih spacing. Oke. Kita delete karena hanya satu bentang saja. Di sini kita simpan 7 meter. Oke. Untuk Y, grid Y di sini kita kasih 0. Untuk Z juga kita kasih 0. Oke. Kita oke. Nah, sekarang untuk 3D view saya close. Sini saya ganti tampilan XZ. Oke. Kemudian pilih menu define, kita buat material baru ya. Define, kemudian add new material. Di sini kita pilih karena kita menggunakan baja. Sini saya pilih steel. Kemudian untuk standar di sini saya kasih user karena material baja saya akan buat sendiri. Oke. Di
Di sini saya kasih nama BJ41. Untuk berat jenisnya tadi 78,5 ya, 78,5 kilonewton. Nah, untuk modulus elastisitas tadi 200.000 MPa, 200.000 MPa. Nah, oke. Kemudian modulus geser. Oke, tidak apa-apa begini, kita biarkan saja seperti ini. Nah, untuk FY. Nah, di sini FY kita gunakan 410 MPa ya. FU-nya 250. Oke, kita masukkan di sini 410 MPa. Oke. Kemudian di sini 250 MPa. Nah, di sini kan kalau kita masukkan satuan MPa langsung enter, SAP 2000 secara default akan mengkonversi sendiri ya satuannya. Kemudian untuk FYE, nah di sini saya simpankan 1,1 dikali 410. 410. Di sini saya tambahkan lagi MPa. Oke. Di sini juga 1,1 dikali 250. Kita enter, tambahkan lagi MPa. Oke. Sekarang kita oke. Oke. Sekarang untuk pendefinisian material. Di sini menu define, section properties, frame section. Oke, add new property. Di sini saya pilih steel, baja. Saya pilih penampang IWF. Oke, di sini saya ganti namanya jadi balok ya, balok. Di sini untuk tinggi penampang tadi 150 mili. 150 mili. Oke, langsung enter saja. Untuk lebar sayapnya 150 mili juga. Oke, kita enter lagi. Kemudian untuk TF, untuk tebal sayap tadi di sini 10 ya, 10 mili. 10 mili, kita enter lagi. Untuk tebal lebar badannya tadi 7 mili. Kita enter. Untuk lebar badan di bawah ya, bawah itu 150 mili. Oke. Kemudian tebal sayap di sini di bawah itu 10 mili. Oke. Jangan lupa materialnya kita ganti dengan baja BJ41. Oke. Sekarang kita oke. Oke. Sekarang kita menggambar elemen balok. Di sini saya akan gunakan dengan ini draw frame cable. Oke. Section sudah terganti balok. Saya buat titik. Nah, oke. Oke. Kemudian di soal ini di sini adalah perletakan jepit. Di sini saya ganti menu side, join, restrain. Pilih jepit. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah pendefinisian beban. Pilih menu define, load pattern. Sini saya berikan din. Di sini saya tambahkan super dit ya, beban mati tambahan tadi, ada beban mati tambahan super dit. Untuk tipe-nya di sini saya pilih super dit. Oke, saya add. Kemudian live, beban hidup. Sini saya pilih live. Oke. Sekarang kita oke. Kemudian load combination ya. Di sini saya pilih add new combo. Kemudian di sini untuk beban mati 1,2 scale faktornya.
kita add. Kemudian untuk superdit juga 1,2. Kemudian untuk live di sini saya ganti skala faktornya jadi 6. Kita enter, kita add, kemudian kita oke. Oke. Nah, sekarang pendefinisian beban. Caranya kita select dulu profilnya, baloknya, pilih menu assign, kemudian frame load, distributed. Untuk beban mati tambahan, di sini ganti load patternnya beban superdit, beban mati tambahan. Di sini beban mati tambahan itu KDL 4 ya. 4. Kita apply. Oke, lihat. 4. Kemudian kita select ulang. Ya, sudah terpilih kembali. Di sini lagi saya ganti dengan live. Uniform load di sini 2 kilonewton. Kita oke. Oke. Kemudian pendefinisian beban, kemudian penampang kita sudah selesai. Sekarang kita running. Modalnya kita download run. Kita run now. Di sini saya simpan dengan nama latihan 1 ya, latihan 1. Kita oke. Nah, sekarang kita cek momen dan lintang. Momen lintang dan lendutan. Lintang dan lendutan. Kemudian kita pilih ini simbol icon ini, pilih frame cable tendon. Di sini kita pilih kombinasi 1. Di sini adalah momen, saya pilih momen. Kemudian untuk option for diagram di sini show values. Kita oke. Nah, sekarang kita lihat apakah betul momen di titik A ini 205,02. Kita cek. Nah, sama ya. Ini. Momen di titik 0 itu 205,02 ya, sama. Kemudian untuk diagram momennya di sini klik kanan pada baloknya, klik kanan. Nah, untuk momennya, diagram momennya sama ya, bentuk parabol juga, parabol. Nah, ini ya, bentuk parabola sama. Kemudian untuk gesernya di sini sama ya, 58,578. Sama ya, 58,58. Oke. Kemudian untuk lendutannya di sini 784,53 mili. Oke. Di sini lendutannya deflection saya ganti di sini relatif to be minimum. Nah, ini 0,787073 meter. Oke. Nah, karena di sini pakai satuan meter, maka untuk di Medcat Prime saya ganti satuan meter. Ya, sama ya. 0,78. Di sini saya tambahkan angka di belakang komanya 5. Cuma 5 ya. Oke. 78453. 787073. Ya. Jadi sama ya. Jadi sama untuk perhitungan dengan menggunakan Medcat Prime dan SAP 2000. Oke. Oke, di sini saya pilih fill diagram. Nah, oke. Nah, demikianlah tutorial pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.
Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.